Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan website yang kami buat. Website yang kami ambil dari tema Eco-Puffing ini. Kemudian di bagian navbar itu ada beranda, definisi, tutorial, sumber daya tentang kami, dan kontak. Kemudian kami mencari icon-icon ini di Canva yang ketika di kursornya dipencet itu akan timbul. Tuh. Kemudian di bawahnya di bagian mengapa kami menggunakan carousel yang digeser. Kemudian sama seperti sebelumnya, kami juga menggunakan carousel untuk di bagian siapa, dan ikonnya kami cari juga di Canva. Di bagian testimoni juga sama. Nah, untuk di bagian ini, jurnal ketika dipencet akan muncul ke jurnalnya tanpa harus kemudian di bagian deskripsi juga kami mencari videonya ini di Canva, terus kami looping agar tidak harus dipencet, harus di play, jadi langsung bergerak. Kemudian di bagian tujuannya juga kami mencari gambarnya di Google, kami cari. Kemudian manfaat juga sama. Di keunggulan kami menggunakan 3 card, tidak menggunakan carousel. Di jenis puffing juga sama seperti sebelumnya. Untuk di bagian tutorial, juga sama seperti sebelumnya. Mencari di Canva, lalu di looping gambarnya. Untuk di bagian bahan dan alat juga kami menggunakan carousel yang ketika kursornya di ini akan timbul. Ini di bagian langkah-langkah. Untuk di bagian link video, ini kami menggunakan link agar kalian tinggal mencari video yang mana. Selanjutnya, pada bagian sumber daya, di sini kami memasukkan beberapa referensi seperti jurnal, artikel, dan juga berita. Di sini kami membuatnya dengan menggunakan card. Lalu di bagian jurnal ini bisa juga langsung diklik, yang akan langsung masuk ke bagian jurnalnya dan bisa dibaca. Nah, itu juga ada artikel atau berita yang ketika diklik bisa langsung masuk ke dalam beritanya. Selanjutnya di bawahnya sini kita membuat fak dengan menggunakan card dan juga muncul ketika kursornya digerakkan. Langsung kita klik dan bisa masuk ke dalam linknya agar bisa dapat membaca lebih detail. Selanjutnya adalah tentang kami.
Di sini kita juga menggunakan icon yang kita cari di Canva dan dibuat autoplay dan looping. Di bawahnya kami membuat visi dan misi. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan card dan muncul transisinya. Lalu di sini ada tim kami, yaitu anggota kami yang membuat website ini. Lalu selanjutnya ada pusat bantuan atau kontak. Di bagian ini kami menaruh beberapa seperti email, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan juga di bawahnya kami membuat saran untuk disampaikan untuk kami. Jika ada saran, bisa langsung diketik di sini dan dikirimkan kepada kami. Ya, selesai. Selanjutnya pada bagian HTML, CSS, dan JavaScript bisa dilanjutkan. Nah, di sini kami menggunakan HTML5. Kami tidak menggunakan framework, jadi untuk codingannya itu manual. Kemudian kami juga menambahkan CSS yang diletakkan secara eksternal. Nah, di sini kami beri tanda atau komentar. Yang pertama itu ada navbar. Logonya kami mencari pada Canva. Kemudian di sini ada navbarnya itu ada definisi, beranda definisi tutorial sumber daya tentang kami dan kontak. Jadi ketika kita klik definisi, dia akan masuk ke section definisi, kemudian ketika klik tutorial, masuk ke section tutorial, dan juga yang lainnya sama. Nah, di sini ada tanda end navbar, berarti untuk kode navbar sudah selesai. Lanjut ke section beranda. Di sini kami beri kelasnya itu kontainer dan juga judulnya menggunakan H1. Ini ada gambarnya yang kami cari di Canva. Kemudian di sini ada deskripsinya, kami menggunakan P atau paragraf. Nah, ketika kita klik lihat selengkapnya, dia akan masuk ke section definisi. Nah, di sini ada kelas kotak horizontal. Kotak horizontal itu merupakan background yang warna hijau, seperti ini. Ini warna hijau. Kita menggunakan kontainer carousel supaya ketika digeser kanan dan kiri itu dia akan bisa lebih interaktif. Untuk subjudulnya kami menggunakan H3 dan isinya diisi dan isinya itu kita buat paragraf. Nah, selanjutnya itu ke kelas konten isi menggunakan judulnya H1 dan di sini ada kelas card 1. Gambarnya kami cari di Canva. Kemudian di sini ada kotak horizontal sama seperti sebelumnya background hijau. Nah, di sini ada link jurnal atau artikel yang bisa dibaca oleh user. Jadi ketika user itu klik baca selengkapnya, dia akan menautkan ke link yang ini. Pada ini juga sama. Nah, selanjutnya itu ada class content more. Jadi ketika klik deskripsi atau paving ataupun klik tutorial, dia akan berpindah section. Contohnya seperti pada website yang ini. Selanjutnya kita masuk ke section definisi. Kami menambahkan videonya itu autoplay dan loop mute. Jadi maksudnya di sini adalah supaya videonya itu bisa langsung terputar tanpa kita harus pencet play, kemudian dia akan looping dan juga tidak menghasilkan suara atau mute. Nah, apa itu echo puffing? Kami menggunakan H1. Kemudian isinya ini ada kelas isi menggunakan paragraf. Di sini ada penanda baris pertama tujuan. Ini adalah kode untuk tujuan. Kemudian yang ini adalah kode untuk manfaatnya. Nah, di sini ada kelas kotak horizontal dengan background hijau.
Kemudian jenis paving block kami menggunakan card 1 class-nya. Untuk judulnya menggunakan H3. Sama seperti sebelumnya juga ada content more supaya ketika kita klik tutorial membuat paving block, dia akan masuk ke section tutorial. Nah, selanjutnya di sini adalah kode HTML untuk section tutorial. Kami menggunakan video autoplay, loop, dan mute supaya videonya itu terputar otomatis, looping, dan juga tidak menghasilkan suara. Nah, untuk penjelasan alatnya, judulnya itu menggunakan H1 dan juga carousel supaya saat digeser itu dia bisa lebih interaktif. Dan ini juga sama. Kita menggunakan judulnya itu H1, kotaknya itu card 4 class-nya. Di bagian tutorial, kami membuat card, kemudian ada link YouTube, jadi supaya user itu bisa memilih dia mau menonton dari akun YouTube yang mana, channel YouTube yang mana. Ketika klik sumber daya, dia akan masuk ke section sumber daya. Selanjutnya adalah section sumber daya. Untuk section sumber daya, ini dikasih komentar biar buat penanda. Terus div class-nya itu section header. Terus subjudulnya itu kita pakai H1 dan isinya kita pakai paragraf. Selanjutnya di div class-nya itu kita pakai resource card. Untuk subjudulnya kita pakai H3 dan isinya kita pakai paragraf. Dan ini juga ada link jurnalnya. Ketika diklik lihat jurnal, bakal langsung masuk ke jurnal tersebut. Terus yang bawah juga sama. Ini ada link jurnalnya juga. Selanjutnya juga sama untuk sama kayak atas. Dan ini juga ada. Terus selanjutnya itu ada div class kotak horizontal yang mana itu background-nya warna hijau. Ini tuh buat fact header-nya. Buat pertanyaan-pertanyaannya yang sering ditanyakan. Ini div class-nya kita pakai fact container dan fact card. Untuk H3-nya untuk subjudulnya itu kita pakai H3 dan isinya kita pakai paragraf. Di sini juga kita masukin link website-nya. Jadi ketika kita pencet lihat detail langsung masuk ke link tersebut. Ini selanjutnya juga sama. Card-nya. Untuk pertanyaan. Terus di sini juga kita ada div class content more. Subjudulnya kita pakai H1 dan isinya kita pakai paragraf. Di sini kita juga masukin BTN kontainernya itu buat masuk ke section tentang. Jadi kalau misalnya diklik tentang kami bakalan masuk ke section tentang kaminya. Dan ini untuk penjelasan section sumber daya sudah selesai. Selanjutnya ini untuk section tentang kami. Kita pakai div class-nya video container yang autoplay. Jadi bakalan ke play sendiri. Autoplay loop. Ini videonya juga kita dapatnya dari Canva. Dan kita subjudulnya pakai H1. Dan ini div class-nya kita pakai isi tutor. Isinya juga pakai paragraf. Selanjutnya div class-nya kotak horizontal untuk visi. Subjudulnya kita pakai H1 visi, terus juga pakai kontainer kotak atau card. Ini untuk visi dan ini untuk isinya. Untuk visinya kita juga sama seperti visi.
Dan ini untuk konten isinya, ini div class-nya kita tim. Satunya kita pakai tim. Ini tuh buat masukin anggota-anggotanya, nama, foto, dan NPM kita. Kita masukin per anggota masing-masing. Kita pakai div class-nya pakai card 5. Di div class-nya juga kita pakai content more, subjudulnya H1, dan paragraf buat isinya. Terus kita juga masukin ini section kontaknya. Jadi kalau kita pencet pusat bantuan, itu langsung masuk ke kontaknya. Selanjutnya untuk section kontak. Subjudulnya kita pakai H1, terus kita pakai div class-nya kontak, konten kontak atau kontak grid. Ini juga ada div class kontak item. Terus kita masukin, ini juga linknya dari Canva, gambarnya dari Canva. Kita masukin email, terus kita masukin yang lainnya. Terus selanjutnya ada from saran, div class-nya kita pakai contact box. Dan untuk subjudulnya kita pakai H1, from class-nya kita pakai from saran. Ini berisi nama, email, saran, selanjutnya kita ada footernya, footer class, div class-nya kita pakai container, website, ini subjudulnya kita pakai H2, dan ini isinya. Terus di div class-nya juga ada footer item, ini untuk menunya, H3, subjudulnya. Terus selanjutnya ada div class-nya yaitu footer item, ini tuh untuk H3 untuk subjudulnya, dan ini ada nomor WhatsApp-nya, ada emailnya, dan ada tempatnya. Selanjutnya ini ada footer copy, dan ini kita juga ada link, kita juga ada JavaScript. Di bagian CSS-nya ada root, itu kita bikin variabel biar gampang, biar nanti kalau kita panggil sesuai kebutuhan aja. Terus di bagian body kita pakai font-nya Arial. Terus background color-nya tadi kita tinggal panggil aja dari variabel yang tadi. Terus di bagian navbar kita posisiin fix biar tetap ada di atas kalau kita scroll. Terus kita pakai box shadow biar ada efek bayangan gitu. Terus cover sama active buat navigasinya lebih interaktif. Terus masuk marginnya kita 0 auto. Itu buat kontennya di tengah. Padding topnya untuk kasih jarak antara navbarnya. Terus font weight-nya 800 biar kelihatan buat judulnya, jadi kayak besar. Masuk ke main image. Animasinya
kita pakai slide up, slide in, biar ada kayak transisinya pas kita arahin kursor ke gambar. Terus itu important biar hovernya berfungsi. Terus lanjut lanjut. Lagi di bagian carousel itu ada overflow biar bisa digeser secara horizontal. Gapnya buat kasih jarak antar kotak. Terus lanjut lagi. Ini ada button left sama button right yang ada di bawah buat pilih klik ke halaman selanjutnya. Lanjut saja. Selanjutnya masuk ke bagian tutorial. Di tutorial ini di bagian judulnya kita kasih padding yaitu 120 itu untuk ngasih batas agar nggak nyatu ke navbarnya ataupun ke yang paling atasnya. Terus untuk colornya itu kita panggil menggunakan variabel. Lalu untuk video kontainer ya kita menggunakan float left itu yang mana biar videonya itu bisa mengambang di sisi kiri dan elemen teksnya itu bisa bergulir di sebelahnya. Selanjutnya di kontainer kotak 1 itu ada flag direction dengan kolom yang mana itu biar tersusunnya secara vertikal. Selanjutnya di sini penggunaan card menggunakan hover agar lebih interaktif. Selanjutnya masuk ke bagian sumber daya. Nah, di sumber daya ini menggunakan grid, menggunakan grid, resources grid, yang dimana ini agar tampilan dapat seperti kartu yang tersusun rapi. Selanjutnya masuk ke fact section. Di sini dibuatnya itu kotak agar lebih rapih juga dan lebih menarik. Lalu masuk ke tentang kami. Ini sama kayak yang di atas penjelasannya. Kayak paddingnya buat ngasih batas. Terus colornya juga pakai variabel. Ya lanjut. Nah untuk di bagian tim ini, ya kita itu menggunakan card.
sekali lagi agar tampilannya itu lebih rapi dan lebih modern. Selanjutnya di bagian kontak itu akan dilanjutkan oleh Zaki. Di bagian kontak fungsinya tuh cuman buat display kontak sosial media kami dan form saran yang ada di section kontak tadi di HTML. Lalu di komen buat icon, ini cuman buat ngatur icon-icon kayak WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Ya. Lalu di box putih itu buat form saran, biar form sarannya itu punya semacam separasi, biar bisa dilihat mana area form sarannya. Di komen form buat saran ini, itu cuman buat settingannya biar ngatur label, padding, warna, tombol sama tinggi rendahnya area teks yang ada di form ini. Masuk ke bagian footer. Ini cuman buat settingan footer aja kayak warna background, teks, jarak padding, sama pakai grid juga biar rapih. Dan yang terakhir di sini adalah content section. Fungsinya sama kayak JavaScript untuk navigasi antar halaman, tapi yang ini menggunakan CSS. Udah itu aja. Masuk JavaScript. Untuk JavaScript ini kita pakai JavaScript eksternal. Fungsi utama dari codingan di sini tuh untuk navigasi section yang ada di HTML tadi, biar user bisa pindah-pindah halaman kayak beranda, definisi tutorial, budaya tentang kami dan kontak, biar nggak perlu reload halaman setiap kali pindah. Udah itu aja. Sekian dari kami.